Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, abanda dan kakanda, serta adikku, serta murid-muridku SMK Negeri 1 Cilamaya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayahnya pada kita semua, sehingga kita dapat melakukan kegiatan ibadah kita dan memperbaiki diri kita. Mari kita lanjutkan kajian ta'lim kita di hari Senin tanggal 2 Maret 2026, masih dalam mengkaji kitab Washoya Al-Abalil Abna. Kali ini pelajaran ke-11, yaitu membahas tentang adab beribadah dan masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, iyyaka wat tafrita fi ibadati rabbik, fa innahu yaqulu fi kitabihil aziz, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imuna, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Kurang lebih artinya, wahai anakku, takut dan jauhlah olehmu ingkar dalam beribadah kepada Rabbmu, sebab sesungguhnya Rabbmu telah berfirman dalam kitabnya yang mulia, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Quran surat Az-Zuriyat 56-58. Selanjutnya, wasiat berikutnya adalah, wahai anakku, jadilah engkau seorang yang selalu bersemangat dalam menjalankan ibadah fardu atau wajib, khususnya sholat. Lakukanlah sholat fardu tepat pada waktunya dengan berjamaah. Apabila waktu sholat hampir tiba, siapkanlah dirimu untuk berwudu. Jangan saling mendahului dalam perjalanan ke masjid dan ke tempat wudu. Jangan berlebihan dalam menggunakan air untuk berwudu. Apabila waktu sholat telah tiba dan muadzin telah melakukan adzan, segera hadapkan dirimu ke arah kiblat. Lakukan sholat sunnah qabliyah atau sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat fardu. Sesudah itu duduklah bertafakkur, i'tikaf atau berzikir kepada Allah sampai sholat berjamaah dilaksanakan. Bila sampai waktunya untuk sholat berjamaah, berjamaahlah dengan khusyuk dan tawadhu. Merasa rendah diri, ketahuilah sesungguhnya pada saat sholat engkau sedang munajat, berdialog dengan Rabbmu dan berada dalam kekuasaannya. Imam Hakim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dari Nabi SAW, beliau telah bersabda, sesungguhnya salah seorang dari kamu sekalian apabila berdiri sholat, dia sedang melakukan munajat dengan Rabbnya. Maka jagalah adab bermunajat tersebut. Sebab itu, jauhilah segala godaan setan dan hindari perasaan tidak khusyuk, berupa bisikan hati yang mengalihkan perhatian kepada selain munajat kepada Allah yang Maha Pengasih. Wasiat selanjutnya, wahai anakku, apabila engkau telah menunaikan sholat fardu, maka lakukan sholat sunnah ba'diyah, sholat sunnah yang dikerjakan sesudah sholat fardu. Berdoalah kepada Allah dengan doa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Beristighfarlah, memohon ampun sebanyak mungkin dengan membaca Astaghfirullahaladzim, dan mohon kepadanya ditambah ilmu, sebab sesungguhnya Allah Maha Pembuka dan Maha Mengetahui. Selanjutnya, wasiat berikutnya, wahai anakku, lebih baik lagi jika selama berada di dalam masjid engkau mampu memelihara wudumu, sebab sesungguhnya masjid adalah rumah yang diridhoi Allah. Maka siapa yang memasuki masjid akan mendapat keridhaan Allah.
Salah satu adab yang tercela adalah apabila engkau masuk masjid, tetapi tidak beribadah kepada. Wasiat berikutnya, wahai anakku, sesungguhnya perhatian muslimin selalu dicurahkan kepada para pelajar dengan maksud memuliakannya. Mereka akan membesar-besarkan suatu kesalahan yang sebenarnya kecil jika kesalahan itu dilakukan oleh orang yang terpelajar. Sebab itu jagalah dirimu, jangan sampai menjadi bahan pembicaraan di kalangan mereka. Lunakanlah suaramu, janganlah engkau bermusuhan dengan temanmu. Jangan membencinya dan jangan menghalanginya, seorang mukmin yang beribadah kepada Rabb-mu di masjid tersebut. Wasiat berikutnya, wahai anakku, di dalam masjid engkau akan selalu diperhatikan orang. Mereka akan mengambil i'tibar atau teladan dari akhlak dan kekhusyuan sholatmu. Karena itu janganlah engkau berbuat tidak sopan dan sholat tergesa-gesa, sehingga mereka tidak mau memperlihatkan dan mengindahkan nasihat serta petunjuk yang engkau sampaikan. Wahai anakku, janganlah engkau melakukan sesuatu yang kurang baik di dalam masjid, sehingga menjadi bahan pembicaraan umum yang memberi pengaruh negatif kepada teman-teman. Apabila engkau melihat seorang melakukan sholat tidak sesuai dengan menurut hukumnya, tegurlah dengan bijaksana dan dengan nada yang lemah lembut. Apabila engkau ingin menyampaikan syariat Allah kepadanya, maka jangan sekali-kali engkau membuat dia tidak tertarik mempelajari dinul Islam. Allah akan memberi petunjuk jalan yang lurus kepada orang-orang yang dikehendaki. Semoga kita bisa melakukannya dan menghormati dan melakukan kegiatan yang terbaik kita di dalam masjid, dimanapun masjid itu berada. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.